Salam, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman, rekan-rekan yang sudah memberikan like, subscribe terhadap channel ini. Tuhan memberkati semua saudara dan teman-teman semua. Saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara secara khusus berkaitan dengan uang saudara. Karena Alkitab pun banyak berbicara tentang uang. Bahkan menurut penelitian ternyata Tuhan Yesus juga lebih banyak bicara tentang uang daripada tentang hal yang lain. Demikian juga Paulus juga banyak berbicara tentang uang. Bukan karena Tuhan Yesus Paulus cinta uang, bukan. Tetapi karena mau memberikan teladan bagaimana sikap kita, pandangan kita terhadap yang namanya uang. Saya akan bacakan dari kitab 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Pilarguros. Kalau dalam bahasa Yunani, pilarguros dari kata phileo dan arguros. Phileo berarti cinta, cinta persahabatan, cinta persaudaraan, dan arguros itu diterjemahkan dengan uang, cinta uang. Jadi orang yang betul-betul nggak bisa lepas dari yang namanya uang. Orang rasanya ingin selalu dekat dengan uang, nggak bisa jauh dari yang namanya uang. Itulah yang namanya pilarguros. Kalau dalam ayat yang lain diterjemahkan hamba uang. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini pilarguros diterjemahkan dengan mata duiten, saudara. Mata duiten. Nah, kita akan merenungkan, saudara, berkaitan dengan masalah cinta uang ini. Pilarguros, saudara. Ada hamba Tuhan yang mengatakan ketika memberikan renungan ciri daripada orang yang cinta uang, hamba Tuhan itu mengatakan ciri orang yang cinta uang adalah tidak dipenuhi dengan rasa puas dan cukup. Jadi hamba Tuhan ini mengatakan ciri orang yang cinta uang adalah tidak adanya rasa puas dan cukup. Saudara, mari kita renungkan berkaitan dengan rasa puas dan cukup. Kalau kita jujur, saudara, rasanya tidak ada orang dan tidak ada manusia dalam konteks sekarang yang memiliki rasa puas dan cukup. Hampir semua orang ingin lebih dan lebih lagi. Puas itu hanya sementara. Setelah itu tidak puas lagi. Cukup juga sementara. Setelah itu ingin lebih lagi. Dalam banyak hal. Dalam masalah makanan memang orang cukup yang namanya makan 3 kali. Tetapi berkaitan dengan tempat makan orang gak pernah merasa puas dan cukup. Oleh sebab itu orang cari tempat makan mungkin di warteg, di rumah makan Padang, di kafe, di restoran dan sebagainya. Kenapa? Karena gak puas makan di rumah. Bukan hanya tempat, lauknya juga gak cukup. Rasanya nggak cukup kalau makan harus hanya tempe goreng. Pengennya yang macam-macam. Dari rumah makan Padang, pindah lagi rumah makan Indonesia, pindah lagi rumah makan Korea, rumah makan Jepang, rumah makan Eropa. Itu baru masalah kuliner. Orang saja sudah nggak puas dan nggak cukup. Masalah baju juga ndak ada orangnya. Udahlah, yang penting ada pakaian, yang penting cukup satu baju saja. Ndak, saudara, cukup warna merah saja. Kalau bisa malah baju ini Mejiku Hippie New, merah jingga kuning
lembayung nila ungu warna pelangi. Bukan hanya satu, tapi banyak. Itu baju. Sepatu kalau bisa berwarna-warni, banyak pasang. Itu baru urusan hal seperti itu. Hal yang nempel di kepala kita aja banyak orang gak puas dan gak cukup. Contohnya apa? Rambut, saudara. Rambut pada mulanya hitam. Ketika jadi putih orang gak puas. Makanya dibikin hitam lagi. Bahkan gak puas kalau hitam, kasih merah, kasih hijau, kasih warna pink, coklat. Bahkan ada yang hitam tapi malah dikasih putih. Orang gak puas. Itu rambut kepala, turun ke bawah. Ini juga banyak orang yang gak puas dan gak cukup dengan alis yang orisinil. Makanya dikasih pensil, saudara. Bahkan ada yang ditato. Yang ke bawah lagi, ini rambut yang di mata, hitam, saudara. Banyak orang gak puas, makanya dikasih hitam yang palsu. Nah, kalau ditelusuri dari kepala sampai kaki, itu orang saja gak puas, gak cukup. Sudah dikasih roda 2, kepengennya roda 4. Sudah dapat Avanza, gak cukup, gak puas. Kepengennya Innova, kepengennya Fortuner. Sudah dapat Fortuner 1, kurang. Kepengen lebih lagi, yang lain, model yang lain. Jadi kalau bicara orang puas dan cukup, boro-boro orang awam, hamba Tuhan pun sama. Tidak puas dan tidak cukup. Termasuk dalam dunia pelayanan. Ya. Dalam dunia gereja, saudara, sama. Nggak ada orang yang puas dan orang yang cukup. Dan untuk memenuhi segala yang puas-puas dan cukup-cukup itu, saudara, semuanya pakai yang namanya uang. Makan dimanapun pakai uang. Untuk membuat rambut hitam jadi putih, putih jadi hitam, jadi semuanya juga pakai yang namanya uang. Jadi saudara sekalian, kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan ciri orang yang cinta akan uang adalah tidak adanya rasa puas dan rasa cukup. Dan faktanya, kenyataannya, realnya, tidak ada orang yang sudah sampai titik puas dan cukup. Dengan kata lain, sebenarnya semua orang itu cinta akan uang. Karena untuk mendapatkan segala macam kepuasan, segala macam kecukupan, dibutuhkan yang namanya uang. Selagi uang masih menjadi alat bayar, alat beli, saudara sekalian, maka uang itu akan terus dikejar dan diburu. Karena dengan uang itulah rasa puas yang satu puas yang lain itu akan didapatkan. Jadi itu yang pertama, ada hamba Tuhan mengatakan ciri orang yang cinta akan uang, tidak adanya rasa puas dan cukup. Dan realnya, faktanya, tidak ada orang yang sudah sampai titik puas dan cukup. Hal yang kedua, ada juga hamba Tuhan yang mengatakan ciri orang yang cinta akan uang adalah apa? Menjadikan uang sebagai standar kebahagiaan. Menjadikan uang sebagai standar kebahagiaan berarti dia cinta uang. Saudara, mari kita jujur. Karena faktanya uang memang masih menjadi standar kebahagiaan. Memang uang tidak menjadi jaminan kebahagiaan, tidak menjadi sumber kebahagiaan. Tapi kalau standar kebahagiaan, uang itu masih menjadi standar kebahagiaan. Memang adalah orang banyak uang bunuh diri. Tapi coba cek, lebih banyak orang bunuh diri karena sama sekali tidak ada uang. Memang ada orang bahagia. Maaf, ada orang tidak bahagia meskipun banyak uang. Tetapi saya yakin 100%. Ketika orang sama sekali tidak ada uang, pasti orang itu tidak bahagia. Sekali lagi saya katakan, meskipun uang itu bukan jaminan kebahagiaan, ada orang banyak uang, memang tidak bahagia. Tetapi saya yakin ketika ada orang sama sekali tidak punya uang, pasti dia tidak bahagia. Kenapa? Karena dengan uanglah bisa membeli makanan. Dengan uang bisa membeli bensin. Dengan uang bisa membayar sekolah. Dengan uang bisa membeli baju. Dengan uang bisa membuat rambut putih jadi hitam.
jadi merah. Dengan uang bisa membuat bibir ini jadi merah, jadi pink dan sebagainya. Semuanya itu adalah pakai uang. Tujuannya apa? Untuk lebih bahagia. Saya yakin 100% saudara, ketika orang sama sekali tidak punya uang, pasti dia tidak bahagia. Karena semuanya itu harus dibeli dan didapatkan ketika seseorang itu punya uang. Jadi ketika uang masih menjadi alat beli, alat pembayaran, maka yang namanya uang masih menjadi standar kebahagiaan. Kalau orang masih bisa ketawa, penuh bahagia, kalau dia sama sekali tidak punya uang, bisa ketawa dan bahagia, saya percaya orang ini berada, maaf tempatnya adalah, maaf ya, di rumah sakit jiwa. Hanya orang yang, saudara, kurang waras yang bisa ketawa, yang bisa tersenyum dengan lebar, saudara, ketika dia sama sekali tidak punya uang. Tetapi orang yang waras, saudara, saya percaya tidak akan bahagia ketika dalam hidupnya sama sekali tidak punya uang. Karena dia harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dan untuk memenuhi itu semuanya pakai uang. Karena uang itu adalah alat pembayaran dan alat untuk membeli segala macam hal. Membeli hal yang enak-enak, saudara. Bukan saja enak dalam makanan, saudara. Ada orang ingin membeli yang nyaman-nyaman, yang aman, saudara. Bukan saja makanan, tempat tinggal juga sama. Ada orang ketika dikasih rumah mungkin ukuran 70, merasa aduh nggak bahagia, terlalu sempit. Kebahagiaannya hilang. Kepengen ukuran yang lebih luas 100. Anggota keluarga tambah, lalu bahagianya hilang. Kepengen lebih lagi, yang lebih luas lagi. Orang berandai-andai betapa bahagianya kalau aku punya rumah yang lebih luas, dikelilingi dengan taman dan kolam. Jadi kalau kita mau jujur, uang memang masih menjadi standar kebahagiaan. Sebab kalau orang tidak punya uang sama sekali, saya yakin tidak akan bahagia. Tapi ketika orang punya uang, saya yakin ada bahagia, walaupun bahagianya mungkin sementara. Sementara dari kebahagiaan yang satu kepada kebahagiaan yang lain. Tetapi ketika orang sama sekali tidak punya uang, dia pasti akan mengalami ketidakbahagiaan. Jadi uang masih menjadi standar kebahagiaan, meskipun bukan jaminan dan bukan sumber kebahagiaan. Jadi kalau ada orang bertanya kepada saya, adakah berarti semua orang itu cinta uang? Ya. Selagi uang masih menjadi alat pembayaran, alat membeli sesuatu yang enak, sesuatu yang memuaskan, maka saudara, semua orang pada dasarnya cinta akan uang. Semua orang pada dasarnya mengejar dan memburu uang. Saudara, ya sama dalam dunia pelayanan juga sama. Semakin gereja besar, semakin butuh banyak uang. Maka semakin banyak yang diusahakan untuk mendapatkan uang. Ya. Karena semuanya memang pakai uang. Alkitab mengatakan memburu uang. Ya. Orang yang cinta uang kan berarti memburu uang, mengejar uang. Jadi kembali pertanyaan, apakah setiap orang berarti cinta uang? Jawabannya yes. Hanya kadarnya yang berbeda. Kadar cinta uangnya itulah yang berbeda. Ada yang cinta uangnya melimpah, beludak, saudara, melebihi 100%. Itu yang disebut dengan rakus, tamak. Tuhan tidak menyalahkan orang kaya. Yang Tuhan salahkan adalah jikalau ada orang kaya tapi bodoh. Ketika orang kaya itu hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, hanya untuk egonya sendiri, itulah orang kaya yang bodoh. Bukan karena banyaknya uang sehingga dia salah, tapi karena dia banyak uang tapi bodoh. Tuhan tidak menyalahkan orang kaya, tapi orang kaya yang bodoh itulah yang disalahkan. Jadi apakah setiap orang cinta uang? Ya, hanya kadarnya yang berbeda. Ada yang 100%, mungkin 90%, 75%, saudara, 50%. Yang jelas
Setiap orang ada rasa cinta kepada uang. Kenapa? Karena uang memang menjadi alat untuk membayar dan membeli untuk mendapatkan sesuatu. Memang uang bukan alat untuk mendapatkan segala hal. Ya. Tapi banyak sekali hal bisa didapatkan ketika orang punya uang. Sehingga saya percaya setiap orang ada cinta sama uang. Oleh sebab itu dia akan berjuang sekuat tenaga bagaimana mendapatkan uang. Alkitab mengatakan akar segala kejahatan. Ingat, segala kejahatan, cinta uang. Kalau orang sudah nggak cinta uang, berarti orang itu sudah sama sekali tidak berbuat jahat. Karena akar segala kejahatan itu cinta uang. Sementara kalau kita jujur, kita masih banyak jahatnya, saudara. Hanya jahatnya ada yang menyolok, ya, ada yang kelihatan, ada yang sembunyi-sembunyi, saudara. Dia berbuat jahat tapi sembunyi-sembunyi, takut ketahuan. Ada orang yang berbuat jahat tapi pakai topeng, saudara. Dan yang lebih buruk lagi, berbuat jahat tapi topengnya topeng agama. Tapi yang jelas tidak ada orang yang sudah bebas dari perbuatan jahat. Nah, kalau orang masih berbuat jahat walaupun kadar kejahatannya mungkin ringan, Alkitab mengatakan akar segala kejahatan, cinta uang. Jadi di mana orang melakukan kejahatan, punya akar, cinta uang. Di mana orang cinta uang, dia akan terus melakukan kejahatan. Jadi jawabannya jelas, saudara, pada dasarnya setiap orang masih cinta uang. Orang awam, termasuk di dalamnya hamba Tuhan. Ya. Kalau orang tanya kepada saya, apakah saya juga masih cinta uang? Saya jawab dengan jujur, masih cinta uang. Hanya yang tahu kadarnya berapa cinta saya terhadap uang, Tuhan itu tahu. Ya. Tuhan yang tahu persis. Apakah cinta saya berapa persen terhadap uang. Tapi yang jelas setiap orang itu cinta akan uang. Saudara, tidak sedikit juga ada hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah tentang jangan cinta uang. Tapi sayang ketika berkhotbah, saudara, apa yang dikenakan semuanya adalah barang-barang mahal. Yang semuanya dibeli dengan uang. Jadi khotbah dengan apa yang disampaikan berbanding terbalik, saudara. Ya. Saya percaya orang yang tidak cinta uang itu kelihatan. Kelihatan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana agar kita bisa mengurangi cinta kita akan uang. Jadi tadi semua orang pada dasarnya itu punya cinta terhadap uang selagi uang masih menjadi alat bayar, alat beli untuk mendapatkan hal yang lain dengan uang, maka pada dasarnya setiap orang masih cinta uang. Hanya kadar cintanya itu yang berbeda. Ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Nah, pertanyaannya bagaimana agar cinta kita terhadap uang itu semakin dan semakin berkurang. Yang pertama, saudara, kita bisa belajar dari orang lain. Baik dari kisah fiktif, dongeng, maupun dari kisah Alkitab. Orang lain yang saya lihat adalah Alkitab. Bagaimana kita belajar atau mengurangi cinta kita akan uang, kita harus belajar dari kisah dongeng maupun dari kisah di dalam Alkitab. Dari kisah dongeng, belajar dari siapa, saudara? Ada orang memang yang betul sama sekali nggak cinta uang. Siapa? Tarsan, saudara. Itu Tarsan. Dalam kisah dongeng, kenapa kok Tarsan gak cinta uang? Ya karena dia memang gak butuh uang. Pakaiannya dia sendiri gak berpakaian, cuma berbalutkan celana, ya, mungkin dari kulit binatang. Bukan kulit binatang, karena dia temannya binatang. Atau dari dedaunan, saudara. Dia juga nggak perlu makan di restoran, dia cukup makan di hutan, saudara. Sehingga memang uang juga bukan alat pembayaran. Sehingga memang Tarsan itu sama sekali nggak cinta uang. Tapi apakah kita bisa seperti Tarsan? Nggak bisa, saudara, nggak mungkin. Jadi kita nggak bisa belajar dari Tarsan, walaupun Tarsan nggak cinta uang. Lalu yang kedua, kita bisa belajar dari siapa? Kita bisa belajar dari yang namanya Rasul Paulus. Dari Rasul Paulus. Rasul Paulus belajar dari Tuhan Yesus. Karena yang menulis ayat ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Itu yang menulis Rasul Paulus.
Bahkan di dalam kitab Ibrani, di sana juga dikatakan janganlah menjadi hamba uang. Ada banyak teolog mengatakan Ibrani pun yang menulis itu adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus banyak bicara juga tentang uang. Nah, kalau Rasul Paulus bicara tentang uang, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita boleh mencontoh dan meladani Rasul Paulus kalau bisa, saudara. Nah, saya lihat Paulus memang sudah bebas dari cinta akan uang. Prinsip hidupnya adalah apa, saudara? Asal ada makanan dan pakaian cukup. Itu prinsip hidup Paulus. Jadi dalam hidupnya dia tidak pernah berpikir ingin punya pakaian yang wah lebih lagi, saudara. Walaupun sebenarnya Paulus bisa. Saya lihat keberhasilan Paulus dalam sebagai seorang hamba Tuhan itu bukan saja dia bisa dipakai Tuhan mendirikan gereja di banyak tempat, bukan saja dipakai oleh Tuhan untuk menulis kitab Perjanjian Baru. Sebagian besar Perjanjian Baru Tuhan pakai Rasul Paulus untuk menulis. Keberhasilan Paulus bukan hanya itu, bukan saja tentang sampai akhir hidupnya dia setia melayani Tuhan, hidup dalam tuntunan Roh, hidup dalam kehendak Tuhan Yesus, melakukan apa yang Tuhan suruh. Bukan saja itu, tapi lebih daripada itu, Paulus juga berhasil dalam urusan yang namanya uang. Makanya dia mengajarkan akar segala kejahatan itu cinta uang. Nah, apa yang kita pelajari dari Paulus? Saudara, Paulus itu bisa menjadi konglomerat kalau dia mau. Kenapa? Karena Paulus mendirikan gereja banyak sekali di berbagai tempat. Yang namanya surat Paulus itulah berarti gereja yang Paulus dirikan. Dari Roma, Korintus, Tesalonika, dan sebagainya. Itulah tempat-tempat di mana Paulus mendirikan gereja. Tetapi apa yang Rasul Paulus katakan? Apa yang dia lakukan? Ketika dirikan gereja, dia tetapkan yang namanya penilik jemaat, diaken, saudara. Itulah para gembala, ya, para uskup, kalau dalam zaman dulu ya, penilik gitu. Itu para gembala-gembala ditetapkan untuk mengembalakan jemaat-jemaat yang Paulus dirikan, dan dia bertindak sebagai sebagai bapak rohani bagi mereka. Tapi Paulus menetapkan gembala-gembala dalam setiap gereja. Dan yang menarik, Paulus tidak menjadikan gereja itu sebagai sumber penghidupannya. Inilah yang namanya keberhasilan Paulus. Salah satunya meskipun dia punya gereja di berbagai kota, gereja yang dia sendiri langsung dirikan. Dia nggak ngutus orang supaya orang itu mendirikan. Enggak, dia sendiri yang bikin, dia sendiri yang mendirikan. Setelah dia dirikan, tetapkan orang. Dia dirikan lagi tempat lain, tetapkan orang mengembalakan. Dan Paulus tidak menjadikan gereja itu sebagai sumber penghidupannya. Nah, bagaimana Paulus bisa hidup? Dia bekerja sebagai tent maker, pembuat tenda. Dari situlah dia dapat makan. Dari situlah dia dapat uang. Untuk apa? Untuk mencukupi diri. Bahkan dia untuk apa? Untuk membiayai teman-teman sepelayanan. Kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara. Kenapa Paulus melakukan itu? Semuanya itu adalah dalam rangka dia memberikan teladan. Kepada siapa? Kepada gembala-gembala yang dia tetapkan mengembalakan jemaat yang dia dirikan. Dia memberikan teladan. Sebagai seorang yang mendirikan gereja. Teladan pada saat itu, dan saya percaya dia pun memberikan teladan kepada kita. Makanya di dalam beberapa ayat Paulus sering mengatakan, ikutlah teladanku, karena aku telah meneladani Yesus. Ikutlah teladanku. Jadi keberhasilan Paulus, saudara, yang pertama jelas dia dipakai Tuhan, bikin Alkitab, bikin surat, bikin buku. Dia dipakai Tuhan mendirikan gereja. Tapi lebih daripada itu, keberhasilan Paulus adalah bagaimana dia melawan, menguasai diri, dan dia menjadi pribadi yang tidak cinta uang. Jadi yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa mengurangi cinta kita karena uang? Kita belajar dari Paulus. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengurangi cinta kita akan Tuhan? Perbesar cinta kita kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Perbesar kasih kita kepada Allah, perbesar kasih kita kepada sesama. Maka kasih kita kepada hal materi itu semakin hari akan semakin berkurang. Walaupun tidak hilang, tapi berkurang, saudara. Jadi perbesar kasih kita kepada Allah, kepada sesama, maka itu akan mengurangi kasih kita kepada yang namanya uang atau kekayaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kembali saudara, kita pun bisa belajar dari yang namanya Rasul Paulus. Bagaimana kita bisa mengurangi cinta kita akan uang? Rasul Paulus mengatakannya tadi, ikutilah teladanku. Apa saudara? Paulus itu jomblo. Paulus itu tidak menikah. Paulus tidak menikah. Jadi kalau mau mengurangi cinta kita akan uang, salah satu cara adalah jadilah orang yang jomblo, tidak menikah. Kalau mampu, kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya jangan dilakukan. Nanti malah jadi berbuat dosa. Nah, Paulus memang jomblo, sehingga dia nggak pernah dalam hidupnya dituntut sama istri, sama anak-anak untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, saudara. Ya. Jadi tidak banyak keinginan dalam diri Paulus, karena memang dia jomblo. Keinginannya adalah bagaimana jiwa-jiwa itu mengenal Kristus. Jadi ini adalah salah satu cara kalau memang bisa untuk mengurangi cinta kita akan uang adalah dengan cara hidup jomblo, dengan cara hidup sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kembali hari ini temanya adalah berkaitan dengan uang. Jadi kalau ditanya apakah setiap orang itu masih cinta uang, saya jawab masih, hanya kadarnya. Ada yang terlalu, ada yang mungkin 100%, 75%, 50%. Bagian kita adalah mengurangi kadar itu dan memperbesar cinta kita kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, saya percaya ketika cinta kita semakin besar kepada Tuhan, maka cinta kita akan yang lain itu akan menjadi berkurang. Tuhan memberkati.